Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Hari ini saya akan membicarakan atau menyampaikan sebuah pesan yang begitu menurut saya ini perlu kita semua pahami, baik orang tua, guru, dan siswa. Coba kita renungkan bersama. Saat ini kita sudah terdegradasi etika dan moral siswa. Ini sebuah renungan yang mesti kita renungi bersama, karena periode dahulu dan saat ini sangatlah luar biasa perbedaannya dengan pengaruh modernisasi, digitalisasi. Kita sudah masuk dalam revolusi industri, yaitu revolusi di mana semua akan menggunakan digital. Sekarang sudah masuk di industri 4.0, 4.0. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, sahabat-sahabat semua, kita harus waktunya lah berubah, menyadari semua bahwa etika dan moral kita sudah tergerus dengan melepaskan kesadaran diri sebagai manusia. Apa sih yang menyebabkan kita ini menjadi manusia-manusia yang sulit untuk mengendalikan moral kita, terutama kepada siswa-siswa kita? Mungkin para guru, para pendidik di semua jenjang dan semua jalur saat ini merasa galau, merasa bingung dengan moral dan etika siswa yang begitu berubah kalau kita komparatif bandingkan dengan zaman dulu. Mungkin para sahabat yang usia di atas tahun 2000-an atau tahun 90-an rasanya masih belum begitu terdegradasi moral dan etika. Setiap manusia pasti merasakan adanya suatu permasalahan. Setiap siswa pasti mengadakan suatu tantangan. Tapi kenapa tantangan dahulu dengan sekarang itu sangat-sangat berbeda? Jadi kalau kita renungkan, kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita berbicara tentang pendidikan di sini. Kita lihat pendidikan adalah suatu kegiatan yang sudah direncanakan, yang sudah direncanakan dengan melalui suatu proses pembelajaran, dengan harapan setelah selesai itu para peserta didik akan adanya suatu perubahan, di mana perubahan tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun apakah saat ini sudah ada keberhasilan dari sebuah output pendidikan kita, terutama
yang paling mendasar adalah sebuah moral. Saya teringat dengan sebuah kutipan kata mutiara dari Immanuel Kant, yaitu 1702 sampai 1802. Itu saya teringat sekali bahwa setinggi-tingginya bintang, tapi lebih tinggi dari moral di dada manusia. Itu kutipan yang saya pegang luar biasa. Artinya apalah pendidikan, apa artinya sebuah bimbingan. Pendidikan itu yang paling utama menurut saya adalah menghasilkan sebuah moral yang tinggi bagi siswa-siswa. Coba kita lihat lagi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Sebenarnya tugas guru itu sangat berat. Bagaimana seorang guru itu bisa mendidik? Bagaimana seorang guru bisa mengajar? Bagaimana seorang guru bisa membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi? Ini tantangan bagi guru sangat berat. Cuman banyak sekali tantangan guru itu menjadi suatu anggapan bahwa guru tidak bisa apa-apa, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak bermoral, melawan sama guru, tidak hormat dan patuh pada orang tua. Menurut saya ini sebuah kenyataan real sekarang ini yang perlu kita benahi bersama. Sahabat-sahabatku, apa yang salah sebenarnya? Gurukah? Siswakah? Orang tuakah? Undang-undangkah? Strategikah? Metodekah? Ini yang perlu kita jalan. Ini yang perlu kita renungi bersama, sehingga pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik, menghasilkan moral-moral yang bagus. Karena dengan menghasilkan lulusan-lulusan yang beretik, bermoral, saya meyakinkan mengelola apapun, memimpin apapun, pekerjaan apapun, semuanya akan jadi lebih baik. Jadi ini perlu kita sadari bersama. Terus langkah apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan di dunia pendidikan dan orang tua? Harapan semua pasti mengharapkan adalah kebaikan, kebenaran, bukan kehancuran. Oleh karena itu, melalui video ini saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, ayo kita benahi bersama. Terutama adalah benahi saya sendiri selaku yang membawa video ini, untuk mengajak bersama-sama merubah dunia pendidikan ini menghasilkan sebuah moral yang baik. Janganlah kita hanya mencari kuantitas, bukan kualitas. Esensinya, kalau kita cari kualitas, pasti kuantitas akan mendorong. Tetapi kita mengejar kuantitas mah. Apabila kita mengejar kuantitas, suatu saat pasti akan ada kehancuran dari sebuah pendidikan. Sahabat-sahabatku, jadi saya berharap dengan video ini, terutama saya dan sahabat-sahabat semua, ayo kita lakukan suatu perubahan. Bagaimana memikirkan untuk strategi
metode agar lulusan-lulusan para siswa kita menjadi lebih baik dan bermoral. Saya punya sedikit langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan keberhasilan output kita, sehingga para siswa kita menjadi siswa-siswa yang bermoral. Cuman ini mungkin merupakan suatu langkah yang tidak sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Yang harus kita lakukan menurut saya adalah bahwa antara strategi ini, jadi sekolah harus selalu melakukan suatu komunikasi dengan orang tua. Karena dengan adanya komunikasi antara sekolah dan orang tua, hati, hubungan batin akan terjalin lebih baik. Selanjutnya perlu ada penguatan kepada orang tua dan pemahaman. Memahami perbedaan tugas guru dan orang tua. Ini masih banyak yang bersilang paham bagaimana tugas guru dan mana tugas orang tua. Kalau sama-sama sudah memahami, mungkin tidak akan terjadi lagi perselisihan, silang pendapat antara guru dan orang tua. Sahabatku, kalau kita sadari, rapat dalam sebuah sekolah atau dalam satuan pendidikan, kita mendengar itu adanya rapat pertemuan antara sekolah dan orang tua hanya pada awal masuk dan pada saat akan ujian akhir. Coba kita renungkan, kalau selama 3 tahun orang tua hanya bertemu dengan para guru di sekolah 3 tahun. Bayangkan. Bayangkan oleh sahabat-sahabat. Ini sangat mungkin untuk silang pendapat terjadi. Langkah baiknya menurut saya, karena ini sudah moral anak-anak kita sudah sungguh jauh dari harapan. Kita saatnya berubah. Di satuan-satuan pendidikan kita harus selalu mengadakan suatu pertemuan antara guru dan orang tua. Karena komunikasi menurut saya adalah kunci penyelesaian masalah. Mungkin dengan seringnya bertemu antara guru dan orang tua, hal itu membuat anak-anak kita bahwa tahu itu adalah guru saya, itu adalah orang tua saya. Sehingga guru dan orang tua harus sama-sama kita hormati, kita hargai, karena guru adalah orang tua di saat belajar. Dan siswa akan memahami bahwa orang tuanya sendiri yang lebih banyak memberikan bimbingan pengajaran. Di sisi lain, orang tua akan sadar bahwa memang sangat berat dalam suatu proses mendidik, mengajar, mengarahkan, mengevaluasi. Oke sahabat-sahabat, ini saya
berharap kembali. Pendidikan saat ini bukan mengejar kuantitas. Pendidikan itu sebaiknya adalah mengejar kualitas. Karena saya ulangi lagi bahwa dengan berkualitas, kuantitas akan meningkat. Kemudian saya akan review, ini ada sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh Kompas. Ini memang sudah lama, sahabat-sahabat. Sudah lama dikeluarkan oleh Kompas tahun 2014 dan diperbarui tahun 2015. Ada beberapa hal yang menurut Kompas itu kenapa sekarang etika moral menurun. Siswa tidak ada motivasi untuk belajar. Sekarang penyebabnya apa sih motivasi tidak? Ini maaf kepada orang tua. Mungkin ini adalah harus kita perbaiki bersama. Jadi tidak selalu guru dijadikan kambing hitam karena dengan tugasnya. Semua moral siswa diarahkan kepada guru yang tidak bisa. Ini mohon maaf, saya selaku di dunia pendidikan, artinya kita ayo luruskan bersama bahwa guru itu bebannya sangat berat. Guru itu bebannya sangat luar biasa, sehingga sahabat-sahabat perlu sadar. Adanya COVID ini sudah terasa banget. Terasa sekali. Saya selaku orang tua merasakan beratnya anak-anak kita karena sulit untuk mengarahkan dalam proses belajar. Oleh karena itu, yang kedua, dengan adanya pengaruh-pengaruh digitalisasi memang banyak sekali. Banyak yang saatnya guru mengajar. Ini mohon maaf kepada guru-guru sahabatku. Kadang-kadang kita masih disuruh memegang sebuah handphone yang sulit untuk dikendalikan, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Ini mungkin yang menjadi etika moral menurut Kompas yang ketiga, yaitu guru terlalu cuek, orang tua terlalu kebablasan. Coba bayangkan, padahal waktu bersama-sama antara anak, ibarat kita bandingkan sangat jauh. Di sekolah paling lambat 4 jam, 5 jam atau 8 jam pembelajaran waktu. Tapi di rumah, jadi siapa ini yang perlu kita salahkan? Kita tidak perlu saling salah menyalahkan. Yang penting kita selalu perbaiki bersama untuk menghasilkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi penerus untuk membangun negara ini. Kemudian menurut Kompas ini, Komnas Perlindungan Anak juga ini berdampak juga. Minimalnya ada dampak untuk pengaruh kepada peningkatan moral, peningkatan penekanan terhadap guru. Karena apa? Dengan adanya Komnas Perlindungan, maaf ini bukan saya mengkritisi, bukan saya tidak suka dengan Komnas Perlindungan Anak, tapi ini sebuah realita bahwa dengan adanya Komnas Perlindungan Anak, sedikit masalah akan menjadi besar karena merasa ada yang dilindungi. Yang terpojokkan adalah seorang guru yang sulit untuk menghindarkan dari tanggung jawab. Padahal
Guru sudah dijelaskan dalam undang-undang. Guru yang profesional atau bisa mendidik, mengarahkan, mengajar, mengevaluasi. Itu tugas guru, membuat anak-anak menjadi bermoral. Terus yang keempat, menurut Kompas, ini policy makernya pendidikan Indonesia belum jelas. Karena kita masih selalu berubah kurikulum, Apakah kurikulum akan merubah moral kita? Karena saya punya keyakinan dengan bermoral, ilmu pengetahuan yang lain akan berubah. Karena bermoral itu siswa akan rajin, siswa akan nurut, siswa akan sayang, peduli, patuh. Seperti yang kutipan tadi dari Immanuel, karena itu saya sangat luar biasa. Setinggi-tingginya bintang di langit tidak akan melebihi tingginya moral di dada manusia. Ini luar biasa. Jadi saya berharap dalam video ini, mengharapkan untuk pribadi saya dan sahabat-sahabat semua, ayo kita renungkan bersama. Degradasi etika dan moral kita memang sudah dulu guru menjadi digugu dan ditiru. Dulu siswa itu selalu patuh, sayang, hormat terhadap guru. Apa yang terjadi saat ini? Dengan bertemunya guru dan siswa, seolah-olah tidak ada perbedaan. Saya selaku di pendidikan kepada sahabat-sahabatku di masyarakat, bukan berarti guru itu pengen dihargai, tapi inilah manusia. Inilah manusia, harus ada adab, etika, moral. Kita ini tidak bisa seperti hewan. Bila ketemu cuek, yang tua tidak sayang yang muda tidak sayang yang tua. Coba kalau kita sudah terjadi hubungan komunikasi, orang tua dengan guru, orang tua dengan siswa, siswa dengan guru, segitiga ini menjadi satu kesatuan, saling memahami. Saya ya, moral bangsa akan meningkat, dan dunia ini, khususnya negara kita yang sudah terkenal dengan moralitasnya, akan tumbuh kembali. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali dalam video ini kurang berkenan, ada kata yang sedikit menyinggung, melukai perasaan sahabat-sahabat. Saya mohon untuk dimaafkan. Ini merupakan suatu renungan kita semua, dan saya hanya sebagai manusia biasa yang ingin membagikan pengetahuan dalam pikiran saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.